Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian semua yang nonton ini dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat. Dan kali ini gue kembali lagi di konten Ngopnas, ngobrolin soal Timnas. Kita kelas balik tentang Timnas Indonesia di 2024 ini. Karena menurut gue pribadi, tahun 2024 adalah tahun terbaik sebagai penikmat dan juga penonton sepak bola ya. Dimulai dari di Piala Asia, kita untuk pertama kalinya berhasil melaju atau lolos dari fase grup, yaitu kita lolos ke 16 besar Piala Asia tahun ini. Walaupun akhirnya kita kalah di 16 besar sama Australia, tapi menurut gua saat kalah lawan Australia pun itu permainan kita luar biasa indah ya, bagus ya, walaupun akhirnya kita harus kalah cukup telak lawan Australia. Kemudian kita juga berhasil di luar dugaan lolos ke semifinal Piala Asia U23. Bahkan kita menyingkirkan Korea Selatan yang mana itulah negara dari coach kita yaitu Coach Shin Tae-yong melalui drama adu penalti yang mana itu juga menjadi untuk pertama kalinya sejak 1988 Korea Selatan tidak berhasil melaju ke Olimpiade dan kita berhasil melaju ke semifinal walaupun kita akhirnya kalah di semifinal lalu di perubahan ke tempat ketiga dan sayang sekali kita juga gagal atau kalah saat playoff ya melawan Guinea ya. Terus setelah itu kita juga alhamdulillahnya berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia di mana kita juga di laga terakhir menang 2-0 melawan Filipina guys dan juga kita berhasil menang home away lawan Vietnam. Dan ya kita akhirnya berada di ronde ketiga. Lalu kita juga juara Piala AFF U19. Ini anak asuh dari Coach Indra Syafri dan juga Ian Seravan dan kawan-kawan. Kita berhasil menang di final. Lalu selanjutnya kita juga lolos AFC U20. Ini juga anak asuhnya Coach Indra ya, Ian Seravan dan kawan-kawan lolos ke Piala AFC U20 yang bakal dilaksanakan mulai 6 Februari 2025. Ya ini tentunya sangat baik ya dan kita doakan semoga kiprah anak asuh Coach Indra ini di tahun 2025 nanti saat Piala Asia U20 itu baik ya walaupun tergabung di grup yang cukup sulit menurut gua. Itu ada Uzbekistan, ada Iran ya dan juga ada Yaman yang ketemu kita juga saat di babak kualifikasi. Lalu, oh iya, kita juga lolos AFC U17. Ini anak asuh dari Coach Nova Arianto dan juga ada Matthew Baker dan kawan-kawan di sana. Yang mana AFC U17 akan dilaksanakan tahun 2025 bulan April, tanggalnya gue lupa. Ya, itu sekali lagi sebuah prestasi yang menurut gue sangat luar biasa. Progres timnas kita sangat baik. Oh iya dan juga di awal 2024 ranking kita itu 142 ya, ranking FIFA kita 142 dan di akhir 2024 kalau gua nggak salah ya ranking FIFA kita itu 127 ya. Wow, nih sekali lagi ini alhamdulillah banget ya setelah kita mengalami fase yang mungkin di 10 tahun atau bahkan 15 tahun terakhir cukup apa bisa dibilang ya, timnas kita tuh cukup merosot banget lah gitu ya. Apalagi kita juga sempat kena banned sama FIFA di 2015, kita juga sempat mengalami dualisme federasi gitu. Dan bahkan kita juga sempat di kualifikasi Piala Dunia sebelumnya itu cuma dapat 1 poin ya. Itu pun yang dapetin itu saat udah ditangani oleh Coach Shin Tae-yong saat kita berhasil seri lawan Thailand tuh. Dan ya siapa sangka akhirnya di tahun 2004 ini kita betul-betul mengalami lonjakan prestasi kalau gue bilang ya. Juga lonjakan mungkin ya sekarang yang nonton timnas juga lebih banyak jadinya exposure-nya jadi lebih besar. Pemain-pemain diaspora pun mulai berdatangan setelah mungkin di awal-awal hanya Elkan Beget ya dan juga Jordi Amat lalu Sandy Walsh
Dan di tahun 2024 ini kita betul-betul dapat pemain-pemain yang bisa dibilang itu grade A ya, mulai dari Jay Itzes, mulai dari Kelvin Verdong, mulai dari Tom Hai, mulai dari Ragnar Oratmangun, dan juga dan lain-lain lah gitu. Oh iya, Marcel Hurst juga, Kevin Dix ya. Itu menurut gue bener-bener bikin happy aja gitu. Bayangin kita bisa punya pemain yang sekarang main di Serie A, main di Eredivisie udah banyak lah. Ada yang main di Liga Inggris juga, walaupun di kasta keduanya dan kasta ketiga. Ada yang main di Liga Belgia, ada yang main di Liga Denmark gitu. Di tim yang emang langganan juara, tim langganan masuk Champions League, masuk Europa League gitu, dan Conference League ya musim ini ya, Copenhagen. Wow, ini asli bener-bener 2024 ini sangat-sangat membahagiakan banget menurut gue pribadi sebagai penggemar timnas, yang mana gue mungkin baru mulai nonton timnas sekitar tahun 2007 lah ya, sekitar 2007 itu gue baru nonton timnas saat Piala Asia di sini nih, di Jakarta. Lalu mungkin kita sempat juga ngalamin puncak timnas saat 2010 Piala AFF, di mana di situ ada pemain diaspora juga, yaitu ada Irfan Bahdim dan juga ada si Christian Gonzalez, ini naturalisasi ya. Wow, itu juga sempat menggemparkan lah gitu, dan juga sempat membuat apa ya, euforia nonton timnas itu sangat menyenangkan. Namun setelah itu memang akhirnya drop dan semakin drop gitu. Cuman gue tetap kayak optimis, semoga suatu saat nanti Indonesia bisa bangkit lagi. Dan surprisingly gue masih nggak nyangka sampai sekarang 2024 kita punya peluang masuk ke Piala Dunia. Wah, luar biasa sih menurut gue. Dari mulai kita bisa nahan imbang Arab Saudi di kandangnya, bahkan hampir menang sebetulnya, cuman sayang banget di menit akhir itu kita nggak, kurang klinis lah ya. Terus juga di GBK kita nahan imbang Australia guys. Lawan Australia kita berhasil nahan imbang itu. Bahkan Australia nggak bisa cetak gol lawan kita. Oh, kita juga nggak bisa cetak gol ya. Lalu kita berhasil dapat poin di Bahrain, yang mana ya kalian semua sudah tahu lah, sebetulnya itu seharusnya kita menang ya, tapi ya baik lagi itu sudah selesai, dan ya udah patut kita syukuri setidaknya kita tidak kalah di Bahrain. Lalu sayang sekali memang kita kalah di China, itu di luar prediksi. Banyak yang beranggapan kita seharusnya bisa menang, dan itu memang Coach Sinteyong bereksperimen di situ, dan mungkin wajar kita kritik Coach Sinteyong di saat itu ya. Tapi sekali lagi tolong jangan hanya karena Sinteyong ini salah atau kalah saat melawan China itu kita langsung berharap dia langsung keluar dan segala macam. Gue pribadi tetap mendukung Coach Sinteyong, dan apa yang dikritik kita wajib kritik, mau itu soal permainan ataupun yang lain-lain gitu. Lalu setelah itu kita lawan Jepang. Kalau lawan Jepang memang calculated loss bagi gua. Ya kita semua tahu lah Jepang negara yang sejago apa gitu. Pemain-pemain mereka itu udah malang melintang main di Eropa, bahkan di tim-tim besar di Eropa, bermain reguler di sana. Bahkan banyak banget pemain mereka yang main di Eropa itu nggak dipanggil ke timnas. Lalu, nah ini nih, kita berhasil menang lawan Arab Saudi untuk yang pertama kalinya sepanjang sejarah. Karena jujur gue pertama kali nonton timnas langsung ke GBK itu saat lawan Arab Saudi, tepatnya tahun 2013. Di situ tuh gue inget pertama kali Boa Solosa cetak gol menit awal tuh. Lalu akhirnya kita kena comeback 2-1 sama Arab Saudi. Itu kayaknya baru-baru selesai masalah dualisme deh kalau gue nggak salah ya. Setelah itu fast forward ke 2024, alhamdulillah gue punya kesempatan lagi untuk nonton timnas lawan Arab Saudi, dan di Gelora Bung Karno lagi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, dan menang guys. Di situ Marcelino betul-betul menjadi apa ya, pemain kunci kita ya, dengan cetak 2 gol dan juga dengan selebrasi yang sangat-sangat ikonik tentunya yang duduk di kursi. Wow, sekali lagi gue sih sangat-sangat bersyukur, dan harapan gue semoga di 2025 ini semakin banyak hal-hal baik yang didapat oleh timnas, karena banyak banget tentu momen krusial kayak ada AFC U20 di sana di bulan Februari, lalu juga ada
AFC U17 di bulan April. Lalu juga di bulan Maret kita akan melawan Australia away tanggal 20 Maret. Lalu tanggal 25 Maret kita bakal menghadapi Bahrain di Gelora Bung Karno. Fix ya, mainnya di Jakarta sudah dikonfirmasi juga. Dan juga nanti di bulan Juni kita bakal melawan China di Gelora Bung Karno juga. Dan kita akan tandang ke Jepang di partai terakhir kualifikasi Piala Dunia. Wow, gue pribadi target masih kayak awal. Semoga Indonesia bisa lolos ke ronde keempat, yaitu kita bisa ada di peringkat ketiga atau empat di klasemen akhir grup ini. Dan kalau memang ternyata dikasih rezeki yang lebih bisa sampai ke peringkat 2 atau lolos langsung, wow, itu betul-betul gua nggak tahu ya bakal happy apa sih gua. Sekali lagi terima kasih banyak buat PSSI, Pak Ketum dan jajarannya. Terima kasih juga untuk Coach Sinteyong yang sudah bekerja keras dengan segala staf pelatihnya untuk membuat hal-hal baik ini tercipta gitu sepanjang 2024. Gue juga mau terima kasih untuk semua pemain timnas Indonesia yang sudah berjuang. Wah, segala macam lah. Gue terima kasih banyak buat kalian semua. Dan untuk subscriber gue atau penonton gue, sekali lagi terima kasih banyak juga buat kalian semua yang sudah nonton video gue, baik nonton video yang ini atau video-video gue sebelumnya, dan juga live reaction gue sebelumnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Wow, terima kasih pokoknya. Alright guys, mungkin itu aja dari gue. Udah ya, udah panjang juga. Sekali lagi terima kasih banyak. Gue minta kalau kalian belum subscribe, tolong di subscribe channel gue. Kalau kalian suka sama konten ini, tolong dibantu like dan tolong tulis di komen menurut kalian momen terbaik di 2024 ini soal timnas itu apa guys. Silahkan tulis di kolom komentar. Alright, itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.